Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup tujuh tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bukan hanya Simeon yang mewartakan kebesaran Allah dalam diri Yesus Kristus. Kali ini kita mendengarkan dalam bacaan Injil seorang nabi perempuan bernama Hana. Dalam Injil kita mengetahui bagaimana kehidupan Hana. Meskipun dia seorang janda, ia tetap berpegang teguh pada Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Di umurnya yang tidak muda lagi, dia menunjukkan bagaimana cara setia kepada Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hal ini menunjukkan bagaimana kesalehan Hana dalam hidupnya. Dan dia bersyukur karena boleh ikut ambil bagian dalam perkara besar, yaitu berbicara tentang Yesus Kristus. Ia berbicara tentang Yesus Kristus kepada semua orang, bukan hanya kepada Yusuf dan Maria, tetapi kepada semua orang. Hal ini menunjukkan betapa pengaruhnya yang begitu besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama bagi mereka yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana bersyukur atas kasih karunia Allah karena boleh ambil bagian dalam rencana Allah dalam mewartakan Yesus sebagai penebus keselamatan. Kita pun diajak untuk bersyukur atas segala rahmat yang diberikan Allah kepada kita, atas kesempatan yang boleh kita rasakan sehingga kita boleh ambil bagian dalam rencana Allah, terutama dalam misi gereja di tempat kita masing-masing. Besar ataupun kecil, kita patut bersyukur karena kita boleh ambil bagian dalam rencana Allah. Kemudian kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.